Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta tasawuf, kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang syirik, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa syirik itu adalah salah satu perbuatan dosa besar yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba memahami kenapa syirik itu suatu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah dibandingkan dosa-dosa yang lain. Ketika saya membaca dari kitab Futuhul Ghaib, yang dimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang syirik, yang dimana katanya syirik itu ada dua jenis, syirik yang lahiriah atau yang bisa kelihatan seperti kita menyembah berhala, menyembah matahari dan lain-lain, tetapi ada juga sifat syirik yang sifatnya halus. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita selalu menuruti hawa nafsu, itu sama artinya kita ini sudah rela mengabdi kepada nafsu. Ketika kita rela mengabdi kepada nafsu, berarti kita ini sudah menuhankan nafsu, atau kata lain bahwa kita ini sudah syirik. Nah, dengan demikian ternyata syirik itu bisa luas, atau bisa dikatakan segala jenis hawa nafsu itu termasuk syirik. Misalnya ketika kita mencuri, berzina dan lain sebagainya, maka itu bisa dikategorikan syirik, karena ketika kita melakukan hal itu, maka kita ini sudah rela mengikuti keinginan nafsu, artinya kita ini sudah mengabdi kepada nafsu. Nah, dengan demikian maka kita ini syirik. Menurut saya pribadi, kenapa syirik dikatakan dosa yang besar? Karena agar diri kita ini berusaha untuk memahami sifat-sifat syirik itu yang secara meluas, bukan hanya ketika kita menyembah matahari, menyembah berhala lalu dikatakan syirik. Kita harus benar-benar bisa memahami lebih jauh tentang syirik itu. Nah, ketika kita sudah memahami lebih jauh tentang syirik itu, maka kita akan berhati-hati, karena ternyata segala sesuatu, segala perbuatan, segala sikap-sikap dosa itu yang kita lakukan itu ternyata itu termasuk syirik juga. Walaupun itu bisa dikatakan syirik halus, tapi syirik halus di sini bukan berarti syirik yang sifatnya dosanya kecil atau yang rendah atau yang gimana. Sama, walaupun syirik halus ataupun syirik yang kasar, yang kelihatan, yang namanya syirik tetap syirik dan dosanya tetap tidak bisa diampuni. Jadi tujuannya dengan itu agar kita benar-benar bisa mengendalikan segala perbuatan buruk kita. Kita yang selama ini suka menyepelekan tentang kesalahan-kesalahan kita, justru kita ini selalu membanggakan amal-amal kita. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa setiap orang seakan-akan menganggap bahwa hidup itu ketika kita banyak uang lalu kita rajin sholat, maka kita ini sudah dianggap benar dan sudah dianggap bagus. Ternyata kalau kita pahami lebih jauh, itu masih dikatakan sangat buruk. Apalagi kalau kita memahami lebih jauh tentang harta, tentang kecintaan kita dengan duniawi. Ya mungkin bagi orang-orang yang belum paham tentang ajaran tasawuf, ya mungkin seperti itu, bahwa hidup itu, hidup di dunia ini, yang penting kita banyak duit, rajin sholat, itu sudah beruntung, sudah bagus. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, itu masih belum dikatakan bagus, bahkan setengahnya pun belum bisa dikatakan bagus. Karena jelas ketika kita masih mengikuti keinginan-keinginan nafsu, masih mengharapkan makhluk, itu masih dikatakan kita ini bukan orang yang baik. Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah kita hanya mengharapkan Allah saja. Walaupun pada kenyataannya kita ini harus melewati semacam ini adalah bagian dari ujiannya. Agar teman-teman bisa lebih meyakini tentang hal itu,
Mari kita dengarkan, saya akan membacakan dari Futuhul Ghaib yang membicarakan tentang syirik halus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syirik tak hanya menyembah berhala, memanjakan nafsu dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah adalah syirik juga. Sebab selain Allah adalah bukan Allah. Bila kau tenggelam dalam sesuatu selain Allah, berarti kau menyekutukannya. Maka waspadalah, jangan pernah terlena, gapailah keamanan dan ketenangan dengan menyendiri. Jangan anggap apalagi meyakini bahwa segala mawujud atau makommu adalah berkat dirimu. Jika kau mencapai kedudukan atau makom tertentu, jangan katakan kepada orang lain. Sebab dalam perubahan nasib dari hari ke hari, keagungan Allah mewujud, dan Allah mengantarai hambanya dan hati mereka. Jika kau katakan tentangnya, mungkin saja kedudukanmu sirna, dan yang kau anggap abadi ternyata berubah, hingga kau malu di hadapan orang yang kau ajak bicara. Simpanlah yang kau rasa dan kau dapat di lubuk hatimu. Jangan perbincangkan dengan orang lain. Jika tetap makommu, ingatlah itu adalah karunia Allah. Mohonlah kekuatan untuk bersyukur dan mendapat ridhonya. Bila makommu mewujud, kau akan dapat kemajuan dalam pengetahuan, cahaya kesadaran dan pandangan. Di sini sudah jelas apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kita memanjakan nafsu dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah adalah syirik. Jadi ketika kita mengharapkan, kita menuruti keinginan-keinginan makhluk atau nafsu, itu sama saja dikatakan syirik. Berarti selama ini kita selalu mengikuti hawa nafsu, selalu mengharapkan, memuja makhluk. Berarti kita ini termasuk orang yang syirik. Maka dengan demikian tidaklah pantas kita sudah merasa diri kita ini bersih. Kita akan selalu beranggapan seperti itu. Apalagi ketika kita menilai seseorang, seakan-akan seseorang itu buruk. Padahal kalau kita melihat dari kajian ini, ternyata kita juga sama buruknya. Dan kalau kita memang sama-sama buruk, lebih pantas kita melihat keburukan diri kita daripada keburukan orang lain. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani memberi pesan ketika kita merasa diri kita sudah bersih, jangan mengatakan kepada orang lain. Di sini dikatakan, katanya, kalau kita mengatakan makom kita, kedudukan kita sudah tinggi atau sudah di makom yang bagus, jangan-jangan ketika kita membicarakan kedudukan kita kepada orang lain, jangan-jangan kedudukan itu berubah. Karena Allah itu selalu senantiasa menguasai kita, mewujud dalam segala hal apapun. Jadi ketika kita berbicara tentang hal itu, justru Allah itu di saat itu menurunkan diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi malu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah membicarakan tentang makom, kedudukan-kedudukan kita, sekalipun makom kita atau kedudukan kita tetap seperti itu atau malah tamat lebih baik, itu adalah anugerah dari Allah. Dan tetap kita itu jangan sampai mengatakan hal itu kepada orang lain. Di sini juga dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah anggap Allah tak berdaya dalam suatu urusan. Jangan kira ketetapannya tak sempurna, dan jangan pernah meragukan janji-janjinya. Berkaitan dengan semua ini, kita dapat meladeni keutamaan Nabi Allah, ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan kepadanya dan dipraktikkan, terus dibaca di masjid-masjid dan tertera dalam kitab-kitab. Rasulullah selalu memperhatikan keadaan rohaninya, dan beliau kerap mengatakan bahwa hatinya sering tertutup awan. Maka ia memohon ampunan kepada Allah 70 kali dalam sehari, dalam riwayat lain sebanyak 100 kali.
Setiap hari beliau dibawa dari satu keadaan kepada keadaan lain hingga mencapai makom tertinggi dalam kedekatan kepada Allah. Ia diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah karena sebaik-baik hamba adalah bertaubat dan berpaling kepada Allah. Permintaan ampunan itu menunjukkan kesadaran seorang hamba akan dosa dan kesalahannya. Inilah watak utama hamba dalam setiap tahap kehidupannya yang diwarisi dari Nabi Adam alaihissalam, Bapak manusia dan pilihan Allah. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan ketika Rasulullah mengucapkan istighfar 100 kali atau 70 kali, karena ini ada riwayat yang berbeda-beda. Itu diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika Rasulullah merasa matanya tertutup awan. Artinya tertutup awan ini bukan awan yang semacam kita lihat di atas, tetapi mungkin kegelapan hatinya. Nah, di sini bukan berarti bahwa Rasulullah itu ya istilahnya mungkin tanggapan kita akan minus, tetapi saya merasa bahwa di sini Allah sengaja menjadikan Rasulullah seperti itu untuk meningkatkan kualitas keimanan Rasulullah dan untuk memberikan contoh suri teladan kepada umatnya. Dan di sini tentu Rasulullah sadar, menyadari hal itu, dan Rasulullah selalu patuh dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan memang kesadaran itu salah satu titik tolak ukur manusia, yang dimana manusia memiliki kualitas yang baik setiap diri manusia. Karena ciri manusia berkualitas itu, mereka itu selalu sadar dengan keadaan dirinya, baik dari segala hal apapun, dalam hal beragama atau dalam hal bermasyarakat, dirinya harus sadar akan dirinya. Begitu juga ketika kita sadar akan diri sebagai makhluk. Jadi buat teman-teman semua, poin dari pembahasan video ini bahwa ternyata kalau kita berbicara syirik yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaib ini, maka bisa diartikan bahwa kita ini masih terjerat oleh perbuatan-perbuatan syirik. Sekalipun kita tidak menyembah berhala, sekalipun kita tidak menyembah matahari, tetapi ketika kita sudah patuh terhadap hawa nafsu, taat kepada hawa nafsu, maka sama artinya kita ini sudah rela mengabdi dan menuruti hawa nafsu, dan artinya kita itu syirik. Begitu juga ketika kita mengharap kepada makhluk, mengharap kesenangan, mengharap ya seperti itulah, maka kita ini, harapan kita ini hanyalah kepada makhluk, bukan hanya kepada Allah. Dan keinginan Allah, manusia itu harus mengharap hanya kepada Allah. Nah, maka dengan demikian bahwa kita ini termasuk orang-orang yang syirik, dan itu jangan sampai kita pungkiri, dan kita harus berani mengatakan bahwa itu adalah perbuatan syirik yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah. Maka dengan demikian kita harus berusaha jangan sampai syirik walaupun sulit. Lebih baik kita berusaha daripada kita tidak melakukan sama sekali. Sekalipun kita mati dalam keadaan berusaha, itu lebih baik daripada kita mati dalam keadaan tidak mau berusaha. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia ketika mati tidak dalam keadaan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.